Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengalaman pribadi aku yang pernah mengalami penyakit kista. Sebelumnya, aku mau cerita dulu. Awal aku tahu kalau aku ada kista itu setelah aku menikah. Jadi, aku itu menikah di Maret 2019 dan suami aku bilang coba periksa ke dokter kenapa perut aku itu semakin membesar. Eh, Lalu di Mei 2019 aku periksalah ke dokter umum ditemenin sama ibu aku. Nah, dokter umumnya itu udah punya alat USG, jadi perut aku itu di USG sama dokter dan ternyata emang benar ada penyakit di dalam perut aku yaitu kista ovarium. Ukurannya itu udah lumayan besar, sekitar 18 cm waktu pertama kali periksa di dokter umum itu, dan dia menyarankan untuk ke dokter kandungan untuk memastikan apakah itu benar-benar kista atau bukan. Jadi setelah sehari aku periksa dari dokter umum itu, aku ke dokter kandungan di rumah sakit di daerah aku, dan ternyata hasilnya itu sama dengan dokter umum yang periksa aku pertama kali. Itu beneran kista dan ukurannya juga semakin membesar, itu 22 cm. Dari 18 ke 22 hanya dalam waktu 2 hari. Itu sangat terkejut buat aku karena sebelumnya aku nggak pernah sakit yang aneh-aneh. Baru kali itu juga aku kena penyakit yang lumayan mengejutkan. Jadi dokter juga menyarankan itu harus operasi karena ukurannya juga kalau pakai obat juga kemungkinan susah buat. Nggak cukup di dokter kandungan satu aja, jadi aku pindah ke dokter kandungan di rumah sakit lain sama di daerahku juga, tapi dokternya juga mendiagnosa kalau itu adalah kista ovarium juga dan ukurannya juga hampir 24 cm. Setelah itu dokter juga menyarankan buat operasi. Jadi sekalianlah aku minta jadwal buat operasi. Ternyata setelah operasi itu kistanya kan uh, udah gede, jadi udah lengket di ovarium. Jadi ovarium aku diangkat satu karena yang sebelah kanan itu udah ukurannya udah besar, dan yang sebelah kiri itu baru kena sedikit, jadi cuma dipotong sedikit yang ovarium sebelah kiri gitu. Aku menjalani operasi itu saat bulan puasa. Waktu itu kan kita puasa Mei 2019 itu benar suruh puasa dulu sebelum operasi. Setelah operasi selesai, aku juga tanya ke dokter kandungan apakah aku masih bisa hamil atau enggak, karena kan ovariumnya udah diangkat satu ya, jadi kita khawatir karena kita belum punya momongan. Jadi aku tanya ke dokter dan insya Allah kata dokter hamil kan. Eh, Jangka waktu buat hamil itu berapa lama dok? Apa kayak orang habis sesar katanya sekitar 1 tahunan baru boleh hamil lagi gitu kan ya? Enggak, katanya yang penting luka di dalamnya itu sembuh dulu sekitar 3 bulanan. Jadi selama 3 bulan itu aku pun juga was-was, khawatir kenapa aku belum operasi. Di bulan Agustus 2019 aku itu periksa lagi ke dokter kandungan dan aku tanya apakah masih ada kista di tubuh aku.
dan alhamdulillah udah bersih. Aku juga mau langsung program hamil gitu. Eh, jadi dokter langsung nyaranin buat tes HSG. Jadi ada sumbatan di saluran rahim aku atau enggak. Dan alhamdulillah nggak ada sumbatan apapun, sehat. Dan bulan ke 9 September itu alhamdulillah aku udah positif. Jadi nggak usah berkecil hati buat teman-teman yang belum dititipkan anak sama Allah. Insya Allah berdoa aja, usaha terus, semoga kalian yang belum diberi kepercayaan bisa segera diberi kepercayaan. Jadi aku itu selain berobat ke dokter, aku juga sering minum air tajin. Air tajin itu air rebusan beras yang dimasak. Nah, selain itu juga aku sering membaca surat Maryam ayat 1 sampai 11 sholat 5 waktu, atau lebih bagus juga setelah sholat tahajud. Pokoknya kita sering-sering aja baca surat Maryam itu. Dan jangan lupa buat sedekah ke orang-orang tersayang, hubungan dengan orang tua, dan mertua juga harus baik, karena dari doa mereka lah kita itu bisa seperti ini. Oke, sekian dulu cerita sharing aku kali ini. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.